Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F, sesi B3, akan mempresentasikan mengenai modul 4, yaitu pembuatan media dan penanaman jasa training. Saya sendiri, Halini Jayasiro, NPM 84, dan partner Saya Tio Anindyo dengan NPM 85. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari penanaman media. Yang pertama, media adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dari mikroorganisme itu sendiri. Media yang baik untuk pertumbuhan yaitu sesuai dengan lingkungan pertumbuhan dari mikroba tersebut. Di antaranya meliputi susunan makanannya, di mana media harus mengandung air untuk menjaga kelembapan dan pertukaran zat atau metabolisme, juga mengandung sumber karbon, mineral, vitamin, dan gas, serta tekanan osmosisnya harus isotonik. Derajat keasaman atau pH-nya umumnya netral, tapi juga ada media yang menggunakan pH alkali. Kemudian selanjutnya yang terakhir, temperatur harus sesuai dan juga dilakukan dengan media yang steril. Selanjutnya yaitu apa sih fungsi dari media sendiri? Umumnya media digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme atau jasa training. Namun selain digunakan untuk pembiakan dari mikroorganisme itu sendiri, media juga digunakan untuk yang pertama mempelajari aktivitas mikroba dengan melihat perubahan zat di dalam media tersebut. Yang kedua, mengetahui pengaruh suatu bahan terhadap jasa training. Kemudian yang ketiga, mendapatkan zat tertentu yang dihasilkan oleh jenis mikroba tertentu pula. Selanjutnya yakni jenis-jenis dari media sendiri dibedakan dari 3 jenis. Yang pertama berdasarkan dari fasenya atau sifat fisiknya, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama media cair, media semi padat, dan media padat. Kemudian dari media cair sendiri ini merupakan media yang berbentuk cair yang tidak mengandung agar, contohnya yaitu nutrien broth. Kemudian yang kedua media semi padat, yakni media yang mengandung agar dengan konsentrasi yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,5%. Kemudian media padat, yaitu media yang mengandung agar dengan konsentrasi besar, contohnya nutrien agar. Kemudian selanjutnya yaitu media berdasarkan dari komposisinya. Yang pertama media sintetis, yaitu media yang komposisi zat kimianya diketahui, contohnya yaitu glukos agar. Kemudian yang kedua media semi-sintesis, di mana media semi-sintesis yaitu sebagian komposisi zat kimianya diketahui, contohnya yaitu potato dextrose agar atau PDA. Kemudian yang ketiga media non-sintesis, yaitu media yang komposisi zat kimianya tidak diketahui. Terakhir yaitu media berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu media dasar, adalah media yang digunakan secara umum. Kemudian media selektif, media yang digunakan untuk menumbuhkan satu macam organisme. Biasanya untuk menumbuhkan satu macam organisme tersebut dilakukan dengan menambahkan senyawa antimikroba. Kemudian selanjutnya media diferensial, di mana dalam media ini dilakukan dengan penambahan zat tertentu untuk membedakan mikroba yang dikehendaki, namun tetap ada mikroba yang lain yang tumbuh di dalam media tersebut, di dalam media yang sama. Kemudian yang keempat, media uji atau assay. Di sini media digunakan untuk menguji pengaruh dari antibiotik seperti vitamin, kemudian antibiotik lainnya terhadap mikroba yang ditumbuhkan. Kemudian yang kelima, media diperkaya, yakni media yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan mikroba heterotrof dengan menambahkan bahan tertentu. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan mikroba untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak, yang pertama yaitu ada oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen ini bisa diperoleh dari air,
di mana air ini juga jadi sehingga air ini tuh penting dalam pertumbuhan bakteri gitu. Kadar oksigen yang tepat sangat dibutuhkan untuk keseimbangan pertumbuhan dari bakteri sendiri. Kemudian karbon, nutrisi karbon. Nutrisi karbon ini diperoleh dari karbon dioksida ataupun substansi organik kompleks lainnya seperti sukrosa. Sukrosa di sini sebagai sumber karbon dioksida dan juga sebagai sumber energi untuk mikroba. Kemudian ion-ion anorganik, contohnya seperti nitrogen, sulfur, fosfat, magnesium, dan kalium. Kemudian nutrien organik seperti karbohidrat, asam amino, vitamin, dan lain-lain yang diperlukan dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung dari spesies bakteri yang akan ditumbuhkan. Selanjutnya yaitu kerusakan pada media. Kerusakan pada media ini dapat dilihat dalam beberapa analisis. Yang pertama yaitu berkurangnya kapasitas pertumbuhan media. Ini dapat disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, pencairan yang berulang dari media padat, kemudian adanya pencampuran dengan garam-garam logam. Kemudian yang kedua, dapat dilihat dari analisis warna media yang berubah menjadi keruh atau gelap, dapat disebabkan oleh sterilisasi berlebihan akibat terjadi karamelisasi karbohidrat atau gula-gula pada media, dan pemanasan yang tidak merata juga dapat menyebabkan perubahan warna tersebut. Kemudian perubahan pH. Perubahan pH ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, pencampuran yang tidak merata atau tidak homogen, kemudian hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai, menggunakan wadah yang bersifat alkali, dan pemanasan yang dilakukan berulang kali. Kemudian selanjutnya adanya pengendapan pada media. Ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, pemanasan media yang terlalu lama, dengan temperatur yang sangat tinggi. Kemudian bahan-bahan yang dipakai juga tidak sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satya. Baik, untuk yang selanjutnya ada mengenai penanaman jasa training. Ada dua, inokulasi dan inkubasi. Jadi perbedaannya, inokulasi adalah proses pemindahan biakan murni ke medium baru untuk menumbuhkan atau memperbanyak kultur murni menggunakan jarum OC dengan metode tertentu. Kemudian untuk inkubasi adalah proses memanfaatkan kemampuan mikroba setelah diinokulasikan untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Kemudian di sini ada metode-metode dalam melakukan inokulasi. Yang pertama ada metode tebar. Jadi setetes inokulan tersebut diletakkan dalam sebuah medium dalam cawan petri dish dan dengan menggunakan batang kaca yang bengkok dan steril disebarkan dalam medium. Kemudian yang kedua ada metode tusuk. Dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Kemudian yang ketiga ada metode gores. Jadi inokulum digoreskan di permukaan media di dalam cawan petri dengan jarum pindah. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Kemudian yang terakhir ada metode tuang, yaitu dengan mengencerkan spesimen dalam medium yang telah dicairkan dan didinginkan, yang kemudian dicawankan, lalu dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Kemudian di sini terdapat beberapa hasil percobaan yang kami dapatkan. Yang pertama mengenai pembuatan media. Di sini kita membuat 3 macam media. Yang pertama ada media agar. Hasil pengamatannya yaitu berwarna putih keruh dan digunakan sebagai media padat. Kemudian yang kedua ada media kecambah, berwarna putih keruh dan digunakan sebagai media padat. Dan yang ketiga ada media nutrien broth, tidak berwarna dan digunakan sebagai media cair. Selanjutnya terdapat hasil percobaan dari penanaman jasa trenik pada media agar, yaitu dengan bahan yeast didapatkan hasil yaitu berkoloni, berinti sel, berbentuk kokus, dan dengan perbesaran 10 x 40.
Kemudian untuk air got didapatkan yaitu tidak berkoloni, tidak berinti sel, berbentuk tidak beraturan, dan perbesaran 10 kali 40. Selanjutnya ada media kecambah. Untuk bahannya sama, yeast dan air got. Untuk yeast yaitu berkoloni, tidak berinti sel, berbentuk kokus, dan perbesaran 10 kali 40. Kemudian untuk air got yaitu tidak berkoloni, tidak berinti sel, berbentuk tidak beraturan, dan perbesaran 10 kali 40. Kemudian yang terakhir ada penanaman pada media nutrien broth. Untuk bahannya tetap sama, yeast dan air got. Untuk yeast sendiri ciri-cirinya yaitu berkoloni, berinti sel, berbentuk kokus, dan perbesaran 10 kali 40. Kemudian untuk air got ciri-cirinya yaitu berkoloni, berinti sel, berbentuk tidak beraturan, dan perbesarannya 10 kali 40. Ya baik, kurang lebih itu yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai modul 4 praktikum mikrobiologi dengan judul modul yaitu pembuatan media dan penanaman jasad renik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.